udah cukup. Berarti 2 pick terakhir nanti bisa ke arah Demas Dealer lagi di XP lane dan juga di mid lane. Menarik ya. Untuk pilihan-pilihan yang udah mulai terbatas sebenarnya buat Feren Nixon sendiri. Dan pilihan yang akan mengganggu jalannya 3 pilihan awal dari Onyx antara Badang, Suyou, dan juga Kimi. Among the planes exists the equilibrium, which Gitu ya. I was made for. Boleh sih. Untuk tim fightnya jadi nggak terlalu banyak area juga kan. Bisa diganti dengan Loi juga bisa tadi. Ada opsi ke arah Loi. Atau nggak bilang pasti-pasti aja kayak Valentina. Ada mobilitas juga, ada efek sisi. Strong mid. Salah satu option juga ya untuk ngambil utility seperti Valentina. Dan mereka juga masih bisa nge-save mid lane-nya di akhir kalau misalnya dirasa itu belum terlalu meyakinkan dengan terbukanya juga hero-hero frontliner. Tapi aku rasa ya mereka butuh efek sisi yang besar sih, karena Baxia udah bener-bener tanky jadi pemegang damage. Mereka butuh efek sisi tambahan di sisi XP nantinya. Dan jawabannya karena Aurora yang sudah cukup lama tidak terlihat. Debut ya ini ya. Baru pertama kali di pick juga nih untuk Auroranya. Dan Hilda jawabannya wise banget sih. Hilda Badangnya ini bakal ganggu banget Hayabusa harusnya nanti. Sama ini yang bakal ngejawab posisi Kiminya di mana ya. Kayak fix mid kah atau fix gold. Karena udah mulai di pick juga ya, mulai mau. Dan jawabannya mengarah ke real pick danger pick dari Onyx dan Kiminya mid lane berarti. Wow, ini lumayan kompleks bagus sih dari Onyx ya. Mereka punya damage DPS yang bagus di midnya. Efek sisi ditutup oleh Badang. Ada Suyo juga yang factor kan. Dia ready untuk team fight di awal. Badannya ada Hilda. Ini komplit lah bisa dibilang dari Onyx. Tapi jawabannya Glue. Wah ini responnya bagus juga Baxia Romer berarti ya. We are blue. Udah ya, lengkap sudah berarti untuk drafting. Dari game pertama, kita bakal melihat rotasi cepat nih harusnya bisa dimainkan sama Feren Nixon. Tapi komposisi team fight yang cenderung lebih stabil dibawakan juga oleh teman-teman dari Onyx. Apalagi kalau ngomongin secara output damage, Granger, Suyo, Kimi, 3 hero yang harus dihentikan perkembangannya sedari early game. Oke dari draft. Menurut Nevin kemana nih? Menurut Nevin, kita akan ke dalam Land of Dawn. Iya maksudnya siapa yang menang di game 1? Oke, kalau dari game 1 ya, aku ngelihatnya lebih ke arah Onyx dulu sih. Why? Ngelihat ke arah Onyx karena ya balik lagi ya, mereka punya 3 damage dealer yang begitu strong dan gak butuh waktu terlalu lama. Early gamenya harusnya masih bisa nutup power-power dari Feren Nixon. Selama mereka bisa nahan dari ya Baxia-nya, itu bakal jadi hal yang ngebuat mereka lebih nyaman dapetin game yang pertama. Oke, so ya kita akan lihat lebih lanjut ya berarti ya dari segi fakta di lapangannya juga. Gimana visualisasi dan juga eksekusi nih dari hero-hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. So without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn. Oke. Glue, ya glue-nya XP ya. Tadi gue pikir pengen nekat tukar glue-nya di Romer, Baxia-nya di XP. Tapi kayaknya beresiko banget. Dan pattern dari Hilda nih seperti biasa. Navilera dia akan langsung cut dari belakang dan langsung join harusnya. Sakit banget. Ini ya visual ya. Ini bakal ada gambaran-gambaran yang dimana damage dari Livy dengan Kiminya bakal nge-distract resource battle spell sih yang paling dekatnya. Dan ya itu dia Revitalize yang harus terpop up. Wah Navilera ini ganggu banget sih. Di bagian belakang dia nge-scout terus-menerus. Bahkan 4 member nih yang harus diturunkan untuk membantu Quina ngamanin purple buff-nya. Dan lihat di sisi lain sudah langsung diambil oleh Seth. Ini udah mulai coba untuk diberikan space ya. Tapi kalau kita ngomongin karya emblemnya nih Nevin. Ya ada beberapa emblem yang nanti bisa ada output damage tambahan juga dari Navilera dengan Phil. Begitu pula untuk seorang Seth. Lagi ada killing spree seperti biasa ya. Tapi di arah yang lain juga kita bakal melihat Celora sama dengan Trill dan Free Rage. Gak bisa kemana-mana ditutupin tadi sama tembok dan first blood. Bahkan 2 point kill diamankan di arah mid lane. Keuntungannya sangat-sangat nyata untuk Onyx. Oke, tertrigger sudah. Pasif ya dimiliki oleh Celora. Dan bahkan kali ini tipis-tipis platingan gold juga bisa disecure oleh anak-anak dari Onyx nih. Dan Seth 1v1 situation. Di retri Itu dia anak-anak dulu. mau dikejar sih. Sayang banget dia ngebuang retrinya tadi. Tapi di sisi lain Quina mundur juga. Dia nggak bisa terlalu dalam sih. Quina masih level 3 loh. Ya ini mahal gak sih? Karena
Otomatis mereka juga kehilangan vision di area turtle-nya ya, walaupun memang kayak habit Hayabusa nggak akan kontes ya, cuman dia udah ketemuan tamu nih. Oh no, itu dia Quad Shadow dipaksa mundur lagi. Zoning yang begitu ekstrim, bahkan Poe yang hadir bersama Navilera memberikan space untuk Turtle yang diamankan secara free tanpa di kontes. Iya, tanpa kontes, tanpa retribution yang dibutuhkan. Lagi-lagi Zalora menjadi korban. Dan ya Baxia memang kuat nih untuk nahan damage dari Kimi. Tapi hati-hati, Hayabusanya balik lagi belum ada di level 4 dan impact jungle kembali terjadi orange buff. Bakal menjadi target, masih ada retribution juga dan itu dia masih bisa didapatkan, bahkan harus di skip karena Navilera memukul mundur lagi-lagi Hayabusanya. Wow, ini nggak baik tentunya bagi sosok Quina ya, karena di menit kedua dia masih tertahan di level 3 dan bahkan Navilera udah putar balik. Ditabrak langsung, Taret pun gak bisa memberhentikan dan Kuina bisa ditumbangkan, Purple-nya di reset. Bahkan sekarang Navileranya pun masih bisa selamat backup yang hadir dari tim Onyx yang bisa membuat Navilera aman. Wah, satu hal yang aku tahu kayak Hayabusa di sini bakal mahal banget nggak dapetin snowball effect ya, bahkan tertahan sampai level 3 loh di awal. Tabrak lagi, damage yang masih kurang. Masih bisa aman dari Bell-nya. Tapi ini gimana kabar Quina nih? Tidak baik-baik saja ya. untuk Masih sekarang. loh, masih Nggak berhenti. ditempelin. Levelnya sama Poe, gedean level Poe. Oke. Ya, untuk roamer. Beda 3 level kalau misalnya dibandingin sama jungler juga. Tapi yang menarik juga si Halberd ini jadi item pertama dari Yipi yang emang pengen coba untuk kasih penetrasi maksimal ke arah Baxia nanti. Tapi ini bakal dikontes sih. Udah hadir semua bakal traction pass. Yang connect karena banyak target, Quina menjadi korban lagi. Zalora pun hilang, bakal Super Casey bakal menjadi orang terakhir terpaksa untuk menggunakan flicker defensif. Keuntungan demi keuntungan diamankan mulai dari platingan gold hingga dengan habis turret yang hancur, purple buff yang nggak bisa disecure dengan aman. Ini apa yang harus dilakukan Levant Action nih untuk early-nya nanti? Waduh, udah agak berat ya kalau nanyanya di 4 menit dengan beda 5.000 gold kayak gini. Bisa dibilang sudah sedikit terlambat. Tapi ya sejauh ini yang bisa mereka lakukan adalah menggeser target utama untuk bisa ngedapetin buffnya yang tadinya mungkin di Hayabusa yang bakal jadi harapan. Sekarang mungkin bisa udah mulai bergeser ke arah Bell. Gimana caranya mereka harus bisa kasih semua wave minion atau ya beberapa buff yang tersisa ke arah seorang Bell. Buset, ini Quina. Dia berarti belum pernah ngerasain purple buff dari awal ya. Traction pulse lagi keluar di arah mid lane. Di follow dengan Soul Saver Hold. Masih bisa selamat enggak ternyata Casey tanpa adanya spell. Dan itu di stun karena Peaches. Satu hit lagi Peaches pun hilang. Double kill diamankan Quina. Yang harus mundur sekarang kalau level jauh banget. Ditabrak lagi Navilera. Menjadi eksekutor Quina. Kembali hilang. 3 korban jiwa lagi yang harus ditumbangkan begitu saja oleh teman-teman dari Onyx. Dan bahkan kini Onyx Pertiwi ini menit keempat mereka udah dapetin platingan sampai habis dan 2 turret ya plusnya. Yang ini dimana keunggulan goldnya makin banyak lagi sih untuk untuk Onyx Pertiwi. Nah soalnya 2 turret aja tuh nggak ngaruh gitu loh buat Onyx memutuskan untuk mundur tuh nggak bisa Feren Iksan. Mereka di dive in sampai ke dalam turret dan dengan posisi kayak gini ini bisa dipaksa lagi. Banget, sakit banget dan itu dia Immobilize lagi yang keluar, free hit dari Livy. Dan apakah damage-nya cukup? Karena ada damage reduction yang begitu kuat juga dari Peaches. Wah, ini gerakannya udah benar-benar imba banget dari Onyx ya, karena masalahnya mereka udah berhasil ngamanin seluruh objektif outernya. Dan bahkan kalau kita lihat dengan gap gold seperti ini ya sejauh ini, item pun masih tertahan dari pecahan-pecahan aja di sini, Pin. Wah ini masih jauh banget ya jujur. Beda 1 item untuk masing-masing pemain. Yang berarti secara total ada 4-5 item nih yang diunggulkan oleh teman-teman dari Onyx. Skyfierce juga ada di tangan dari Yipi. Jadi tinggal menunggu waktu aja karena snowballnya udah mulai berhasil. Rigid Glacier defensif. Bait skill yang bagus banget dari Onyx. Sekarang mereka bebas untuk tabrak inner yang ada di mid lane. Bawah udah nggak ada. Ini baru di menit ke-6 kan? Yes. Tapi cepet banget temponya, bakal lihat Peaches Baxia ketika ditembak Kimi darahnya kurang. Berarti itu udah lagi under banget. Ini 9.000 gold different loh. Concentrate energy juga udah ada 2 passive. 2 passive di menit yang ke-6. Jadi mungkin tinggal butuh 1 wave lagi. Karena kalau menunggu ke arah Lord bisa dibilang akan terlalu lama buat Onyx yang sudah tidak sabar. Mereka tetap memberikan pressure-nya. Dan ditahan di angka 5 level perbedaan untuk kedua jungler. Dan traction pulse kembali. Follow up langsung dari Fist Break. Itu di stun yang bagus sekali. Zalora menjadi korban, Peaches pun hilang. Walaupun Poe
harus berkorban nyawa, midnya terbuka dan gak bisa. Bell mencoba untuk defense, namun sayangnya Bell tidak bisa bergerak sama sekali. Dan luruskah? Luruskah dari Onyx? Mereka akan paksa coba langsung ke dalam base-nya. Tidak peduli apapun, satu hit lagi nomor minion berhasil di clear dan Super Casey menjadi korban. Satu minion lagi akan coba untuk dimaksimalkan kah, karena banyak sekali korban jiwa yang sudah mulai bertumbangan. Memang sudah namanya show off dari anak Fire and Action, tapi dengan keunggulan dari Onyx Pertiwi, mereka mau coba untuk masuk ke area belakang. Dipaksa, Selora menjadi korban lagi. Minion akan coba untuk di-clear terlebih dahulu. No minion kembali dan masih bisa bertahan kali ini. Fire and Action masih ada nafas. Ya, masih ada nafas tidaknya yang bisa mereka hirup, walaupun teman-teman dari Onyx Pertiwi masih coba untuk memaksimalkan serangan. Peaches gak bernafas bahkan. Dari bawah mungkin Bestara di bawah bakal jadi objektif selanjutnya, dan mau dipaksakankah keunggulan gold yang begitu ekstrim. Ini membuat Onyx cukup pede nabrak di bagian base-nya. Minion masuk, Traction Pulse kali karena targetan Quina. Langsung hilang, base terbuka dan game pertama untuk Onyx. 8 menit saja waktu yang dibutuhkan. Wow. 8 menit. Gak nyampe 7 menit 57 detik tadi. Yes. 7 menit. Dengan keunggulan 12.000 yang kurasa tadi kayak udah 13.000 gold difference di menit ke-8. What happened? Fire and Action. Mereka gak dikasih nafas sama sekali sih, dan aku bisa bilang ini game yang ya unfortunately one-sided untuk Onyx Pertiwi. Sangat one-sided ya bisa dibilang. Dominasinya terlalu banyak, gak dikasih keluar sama sekali. Purple buff-nya gak ada. Gak ada tersisa untuk seorang Quina. Dan gangguan Hilda dari awal yang gak berhenti. Ini gak kejawab sama sekali ya. 8 menit. Oke. Ini serius gak sih? 8 menit. 8 menit, oke. Gak bisa berword-word. Cepet sekali ya, tapi memang pressure-nya kelihatan sih. Nyata banget memang ya. Kayak di awalnya ya memang Navilera. Dan ya follow up dari teman-temannya ya yang ngebuat 2 menit Hayabusa Quina masih level 3 ya tadi. Itu Gak pernah rasain purple kayak dia. nggak ada. Gak pernah kan? Apa itu rasanya? Satu pun gak ya? Dari pertama kan ditabrak Jadi sama gitu ya? Navilera kan. Sekalinya dapat pun dia harus hilang. Iya. Oh ada tadi ya, dia Mungkin tuker ya. ya. Nanti kita cek Soalnya ya. yang gue lihat dia Navilera ngekat bawah, langsung ke purple. Bahkan dari orange aja, mereka langsung geser ke Langsung, purple. langsung. Jadi nggak ada waktu untuk nge-trade apapun juga loh di dalam waktu yang benar-benar singkat banget. Karena ya Onyx berhasil ngebikin mereka unggul dari segala sisi. Mau lane, gold lane, XP, itu semuanya udah unggul dari awal. Betul, dan terlalu kayak masif banget. 8 menit sih ekstrim ya. Itu harus eval banget sih. Ini game tercepat ya berarti harusnya ya? Harusnya. Oke. Ada yang 0 game tercepatnya. Oh iya, Ada yang beda dong kalau itu. Tapi kita bakal panggil helikopter lagi, tangan di atas. Gitu sih. Lim, ayo Lim. Dua game terakhir. Oh. Ya udah kalau gitu Nevin Cibi langsung helikopter. Kenapa cuman helikopter. Nah, salah. Pengen gue sundul emang nih. yang ini Aduh. nyamperin, yang ini ngindar. Tapi ya udah langsung aja kali ya kita lihat helikopternya. Ini harusnya akan jadi highlight yang tersingkat juga ya. Ya. Dengan 2 menit awal jadi gimana ya? Ini terlalu banyak gitu loh yang berhasil mereka secure. Bahkan saking pedenya ya Yipi sampai bikin si Halbert di item pertama gitu sebagai sosok Granger. Gangguan terus terjadi ke arah Quina, dan untungnya Navilera di sini juga bawa sprint, ngebuat mobilitas dia jauh lebih bisa dimaksimalkan untuk tarik ulur. Tapi yang paling kerasa ini pulse dari Kimi ya, berkali-kali. Banyak banget momen yang terjadi, dia bisa nangkap 2-3 pemain sekaligus, dan itu akan langsung di follow up dengan sangat mudah oleh para pemain lainnya. Masuk ke menit yang keempat, outer turret udah menjadi makanan juga. Bahkan Navilera tuh udah tinggal nunggu di belakang. Sorry, salah pencet. Navilera udah tinggal nunggu di belakang kan, supaya bisa menutup jalan. Mau itu ada inner turret pun udah bukan jadi masalah buat Pou, buat Livy. Yang dimana memang untuk Livy sendiri udah ngedapetin total 108 dari segi KDA-nya. Finishing juga bisa dibilang nggak terlalu sulit buat teman-teman dari Onyx, karena gap antara para defendernya juga terlalu jauh. Selora salah satunya yang sebenarnya diharapkan untuk high ground defensif, kali ini udah nggak bisa berbuat banyak. Memang ada sedikit delay dari Super Casey karena clearing wave minions bisa dilakukan, tapi itu hanya memperlama waktu mereka saja dan tidak mempengaruhi hasil akhir
dari game pertama kita. Gak ada parallel buff ya? Nggak Nggak sama ada sekali. Parallel buff ternyata. Beda Wow. 5 level. Wow. 8 menit masalahnya ya. Ini gap 5 level, 12.000 gold different. Itu udah terlalu masif banget sih. Tapi gue kalau jadi Haya juga gue bingung sih mau ngapain tadi. Iya, bingung. Maju kena, mundur kena. Iya ya, Hilda sama Badang berarti kan. Iya. Ya. Ini dua yang memang awalnya tuh kuat banget dan nggak ada yang bisa panis. Baxia atau Aurora nggak bisa ngepanis. Bener. Nunggu hari itu jadi juga kelamaan. 8 menit pressure-nya. aja belum jadi sih Iya, sebenarnya. Yang makanya. normal ya, Ya normal aja. Dan bahkan tadi di momen terakhir pas udah mau finishing itu aku ingat banget glowing on baru jadi buat Auroranya. Jadi kayak ya gapnya udah terlalu jauh sih. Memang masalahnya ada di arah awal-awal 2 menit pertama. Jadi kita bakal langsung lihat untuk MVP-nya tangan Di mana? kanan. Lim. Yaudah, Yaudah. kita berdua. 1, 2, 3. Hap! Ini dia Let's untuk go. MVP. Mana nih MVP-nya? Jatuh di tangan Navilera kah? Oh. Buset, ini memang barbar sekali sih. Tapi memang inilah Hilda gitu loh. Cara bermain Hilda yang benar ya kayak gini. Andai dia tumbang pun tadi, nggak masalah. Selama dia bisa ngedelay, apalagi bisa tuker ya sama Hayanya itu fine. Iya sih. Tapi player seagresif ini dulu sempat main di gold lane juga ya. Itu kayak jadi satu fun fact. Di Betul. mana Navilera bisa beradaptasi untuk main agresif, tapi di satu sisi juga dia bisa main dengan sangat defensif. Bahkan udah selama itu nggak lihat performanya mereka, dia tuh masih konsisten gitu loh. Bener, iya. Karena kan dia berganti role cukup sering juga ya. 403. Dari segi KDA, Radiant Armor sama Dreadnought udah diambil. Di menit ke-8 itu jadinya bisa dibilang sangat cepat gitu. Apalagi untuk sosok XP laner kan. Yang secara gold harusnya nggak terlalu banyak. Tuh, dari item tim lawan kali ya, fokus kita kayak baru antivirus yang baru dibuletin. Oh Tapi dapat kok satu-satu nih. tapi damage-nya nggak ke handle Ina. Oh iya benar kan dapat satu-satu. Dia dapat satu yang pas dia tumbang juga ya. Iya. Yes. Jadi sia-sia ya. Sia-sia. Seenggaknya dapat levelnya lah. Iya sih. Ini kayak antivirus bisa jawab mungkin Hilda atau Granger-nya Suyo lah ya. Tapi damage-nya Kimi juga kan kayak gede banget kan. Dan sedangkan mereka kayak baru, bahkan Silent Rope pun belum ada, belum fokus ke sana. Hanya ini 2.900 gold ya buat Selora. Sedangkan kalau di-convert sama Livy 6.000. Wow. Buset, Jauh 2 sih. kali lipat. gold lane-nya juga. Semuanya sih dari semua sisi ya. Gak banyak yang bisa dilakukan memang kalau kita bahas secara itemizations ini emang udah terlalu jauh ke arah goldnya aja sih. Meskipun prioritasnya ya bisa dibilang sudah cukup tepat, kayak antikiras jadi prioritas dari Super Keshi. Tapi di sisi itu ya nggak banyak yang bisa diperbuat dari arah itemizationsnya, karena ya item utama, item awalnya aja belum tentu jadi gitu. Dan sekarang kita bakal melihat untuk Rich Girl di angka 915 GPM untuk seorang Seth sebagai sosok jungler. Dan untuk boss lady sekaligus support system ada Livy. Damage deal-nya emang tinggi banget, gak pernah berhenti. Teamfight participation juga bisa dibilang tertinggi di angka 89%. Tapi untuk Peaches akan menjadi the victim yang sayangnya nggak bisa bergerak banyak sebagai Baxia yang tadi sempat Lim bahas juga. Kalau Baxia udah kena damage dan berasa dari Kimi berarti udah ada yang salah. Ya, Iya. itu dia. Bagus sekali cara yang aman. 0 damage to turret, nggak banyak hal yang bisa dilakukan tadi untuk balikin keadaannya ya, memang kaget. Tapi ya itu dia yang terjadi ya, setidaknya untuk teman-teman dari tim Final Action bisa bounce back, harus ya wajib hukumnya. Tapi Evalnya susah sih itu. Wajib hukumnya. Evalnya berat sih. Wajib hukum berat susah. Kayak coba bayangkan kalian yang main kayak gitu. Iya. Terus apa nih yang pengen kalian reset dulu nih? Aku Kan ladies nih coba. Gue coachnya kan, gue bilang reset dulu ya, reset. Nah kalian gimana responnya? Apa Gimana ya? resetnya? Lim coachnya. Ya gue misalkan coachnya nih kan Iya. hancur banget tadi kan. Iya. Ya Cipi reset ya, Cipi jangan dipikirin yang tadi ya. Ya, move on aja. Bisa, Bisa. bisa.